Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Nugra Amando, mahasiswa program studi PJJ Manajemen NPM 2402010200596. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem upah pada tempat saya bekerja, yakni Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen SDM 2. Gaji, tunjangan kinerja, uang makan, dan uang lembur Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Organisasi DJP dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 42.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak tiap tahunnya. Ketentuan umum yang pertama yakni adalah gaji. Gaji PNS atau CPNS dibayarkan berdasarkan kondisi awal bulan pegawai. Kemudian ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja PNS atau CPNS dibayarkan berdasarkan kondisi awal bulan pegawai dengan sistem pembayaran di muka. Komponen penghasilan gaji. Gaji pokok. PNS yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. PNS yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Seseorang yang diangkat menjadi CPNS diberikan gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok sebulan. Kepada PNS yang memenuhi persyaratan dapat diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Daftar gaji pokok pegawai negeri sipil dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024. Komponen penghasilan gaji selanjutnya adalah tunjangan kinerja berupa tunjangan istri atau suami yakni 10% dari gaji pokok. Ada pula tunjangan anak yakni 2% dari gaji pokok untuk tiap anak, maksimal 2 anak dengan syarat tertentu. Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan diberikan kepada PNS yang memangku suatu jabatan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan suatu prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Komponen penghasilan gaji selanjutnya adalah tunjangan Papua dan daerah terpencil, merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tunjangan khusus Papua diberikan kepada PNS termasuk CPNS yang bekerja atau bertugas pada daerah provinsi Papua, Papua Barat, dan pemekarannya. Kemudian ada tunjangan khusus pajak. Tunjangan khusus PPh pasal 21 diberikan kepada PNS dikenakan pajak penghasilan karena penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian ada tunjangan beras. PNS beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan beras mulai tanggal 1 Januari 2014. Besarnya tunjangan beras untuk PNS adalah Rp72.420 per orang untuk per bulannya. Komponen pengurang gaji, yakni ada potongan beras sebesar tunjangan beras yang diberikan apabila tunjangan beras dibayarkan dalam bentuk natura. Kemudian ada BPJS Kesehatan, yakni sebesar 1% dari total penghasilan sebulan, dipotong dari gaji maksimal Rp120.000. Kemudian ada pajak penghasilan sebesar tunjangan pajak penghasilan setiap bulannya. Kemudian ada IWP atau iuran wajib pegawai sebesar 8% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Kemudian ada potongan sewa rumah negara dan potongan lainnya. Tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja diatur pada Perpres nomor 96 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta PMK 211 PMK 03 2017 tentang tata cara penghitungan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Besaran tunjangan kinerja pegawai yang pertama paling banyak 30% lebih tinggi.
Yang kedua, paling banyak 10% lebih rendah. Adapun variabel tunjangan kinerja, yakni capaian kinerja organisasi yaitu 60%, capaian kinerja pegawai 40%, setelah itu ada klasifikasi unit dan klasifikasi wilayah. Skema ini memungkinkan perbedaan jumlah tunjangan kinerja yang diterima setiap pegawai, meskipun atas jabatan dan peringkat yang sama. Besaran tunjangan kinerja juga ditentukan oleh jabatan, peringkat jabatan, dan potongan tunjangan kinerja. Potongan tunjangan kinerja dapat berupa yang pertama, pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 jam atau lebih dalam sehari. Ada pula pegawai yang terlambat masuk bekerja, pegawai yang belum atau pulang sebelum waktunya, yang kemudian ada pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan, kemudian ada pegawai yang tidak mengisi daftar hadir, dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dan lain sebagainya. Besaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat di lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, uang makan. Uang makan diberikan kepada pegawai atau ASN berdasarkan daftar hadir pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 bulan menurut PMK nomor 49 tahun 2023. Kemudian ada uang lembur, yaitu merupakan kompensasi bagi pegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah kerja lembur. Kemudian ada uang makan lembur, yaitu uang makan yang diperuntukkan bagi ASN yang setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali per hari sesuai dengan PMK nomor 49 tahun 2023. Analisis kelebihan dan kekurangan. Sistem pemberian gaji dan tunjangan PNS di Direktorat Jenderal Pajak memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu menjadi catatan. Kelebihan yang pertama, transparansi yang tinggi. Adanya sistem pembayaran dan dengan gaji atau tunjangan yang terstruktur dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan. Kemudian ada tunjangan berbasis kinerja. Skema pemberian tunjangan kinerja menekankan pada pencapaian target dan evaluasi kinerja individu atau unit, menciptakan lingkungan kompetitif dan produktif, dan mendorong pegawai bekerja lebih profesional dan terukur. Efisiensi waktu yang signifikan. Proses pembayaran gaji dan tunjangan yang terotomatisasi dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan administrasi. Adapun kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah keterbatasan fleksibilitas. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, kemungkinan kesalahan. Keempat, penilaian kinerja yang kurang akurat. Yang kelima, tekanan kinerja yang tinggi. Saran atau solusi realistis. Yang pertama adalah menyempurnakan sistem evaluasi kinerja. Penilaian kinerja yang bersifat administratif seringkali belum mencerminkan kontribusi nyata pegawai. Pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap sistem pengelolaan gaji dan tunjangan kinerja untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif dan efisien. Secara umum, sistem gaji dan tunjangan di DJP cukup berhasil dalam meningkatkan produktivitas dan menjaga integritas pegawai. Namun, perlu ada penyempurnaan dalam hal objektivitas penilaian kinerja. Pelajaran penting. Dari pembahasan mengenai pengelolaan sistem upah di Direktorat Jenderal Pajak, saya memperoleh pemahaman bahwa peningkatan kompetensi pegawai tidak cukup hanya melalui pelatihan formal atau teknis. Justru faktor seperti sistem penilaian yang adil, budaya kinerja yang positif, serta dukungan organisasi yang berkelanjutan memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan SDM secara menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.